Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Adik-adik remaja, putra dan putri, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah ya. Ustaz doakan mudah-mudahan terutama anak-anak kita, putra dan putri ya, baik tingkat SD, SMP, SMA, saya doakan semoga menjadi anak yang sukses baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena sepertinya ada yang calon dokter, calon ulama, calon ustazah, ya, juga ada calon polisi, calon tentara. Yang penting dibungkus dengan keimanan yang kokoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang cukup sejuk ini. Allah izinkan kita untuk hadir di halaman masjid yang kita cintai ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat berkah salam kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berziarah ke makam beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pelaksanaan haji ataupun umroh, tentu semua kita pasti rindu ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Kautsar beserta jajaran kepengurusan yang hadir malam hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Desa kita yang hadir pada malam hari ini, beserta jajaran pemerintahan desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati alim ulama, bapak dan ibu-ibu, juga Ibu Nurjana ya, selaku komando pemerintahan ibu-ibu di Pangkalan Libut. Masya Allah, mudah-mudahan perwiritan di Pangkalan Libut ini semakin jaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu-ibu yang mulia, tema kita pada malam hari ini bisa kita lihat di belakang ya. Pandemi bukanlah alasan untuk mengurangi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya pikir tema yang sangat bagus sekali. Ya. Tema yang sangat hangat-hangatnya dibicarakan hari ini karena kita sampai saat ini masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan setelah berlangsungnya wirid kita malam hari ini, pandemi juga pergi seiring dengan kepulangan kita nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin ya Ibu, saya duduk dulu ya. Pada malam hari ini kita kaitkan ya, pandemi bukanlah alasan untuk mengurangi iman dan takwa. Malahan di Pangkalan Libut saya tengok bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya pandemi ini semakin meningkat ya, majelis ilmu itu semakin semangat dan insya Allah masjid kita semakin ramai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Bapak pengurus perhatikan, kira-kira mana yang lebih ramai masjid kita sebelum pandemi ini dibandingkan hari ini? Mana yang ramai Pak? Bapak-bapaknya udah ke masjid semua Pak, tapi volumenya belum kuat nampaknya. Insya Allah mudah-mudahan setelah acara ini masjid kita akan diramaikan untuk bermunajat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang mulia, kita sandingkan saja tema ini dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi atau Maulud Nabi, ini ada dua kata ya Ibu Bapak. Ada Maulid Nabi, ada Maulud Nabi. Nah, kira-kira apa yang membedakan yang dua ini? Maulud dan Maulid, Maulid dan Maulud. Jadi
Maulid itu maulid artinya waktu kelahiran Nabi, itu maulid. Sedangkan maulud adalah siapa yang lahir? Yang lahir itu ya Nabi. Jadi maulid Nabi adalah ya berarti kita mengingat dan mengenang kembali sirah nabawi berkaitan dengan kelahiran penghulu alam di muka bumi ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah. Jadi maulid dan maulud itu ada perbedaannya. Nah, ketika ada orang mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah, berarti dia tidak ikhlas kehadiran Nabi ke muka bumi. Kenapa mereka mengatakan maulid Nabi itu bid'ah? Nah, ini adalah salah satu pandangan yang keliru menurut saya. Kenapa begitu? Kalau dia mengatakan maulid Nabi keliru, berarti dia seolah-olah tidak menerima kehadiran Rasulullah di muka bumi. Betul nggak, Bu? Betul. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kegiatan kita adalah kegiatan sunnah sirah nabawi. Kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasul itu ya semenjak beliau lahir sampai beliau diangkat menjadi Rasul, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, alhamdulillah sebenarnya berkaitan maulid Nabi sudah dipaparkan dalam senandung oleh anak-anak kita tadi. Siapa nama Nabi, kemudian siapa nama ayahnya, siapa ibunya, umur berapa dia dalam kandungan ketika ayahnya meninggal, ya. Nah, kemudian berapa orang anaknya, bagaimana perjalanan Nabi, itu sebenarnya dalam senandung yang singkat tadi sudah dikupas. Nah, ibu-ibu apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kita ambil intisarinya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekdes kita tadi ya. Jadi kita mengacu kepada sebuah ayat. Ayatnya singkat saja ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi penggalan ayat yang pertama dalam surah Al-Ahzab ini ayat 21. Dan sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu apa yang ada tauladan yang baik. Nah, apa saja tauladan yang mesti kita contoh? Inilah kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad itu bukanlah orang miskin. Nah, ini perhatikan ya Ibu sebentar. Nabi Muhammad bukanlah orang miskin. Kenapa Ustadz Gendrianto mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang miskin? Nabi Muhammad adalah orang kaya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ingat enggak Ibu dan Bapak, berapa mahar Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Khadijah? Apa maharnya? Ibu-ibu ingat nggak? Bapak, Ibu? Tapi mahar sendiri masih ingat kan, Bu? Ingat ya? Nah, coba kita bayangkan mahar Nabi Muhammad SAW ketika nikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra itu adalah 20 ekor onta. Nah, coba bayangkan itu. Berarti Nabi Muhammad bukan miskin. Malahan maharnya 20 ekor onta. Ternyata Bapak dan Ibu, onta itu lebih mahal dari sapi. Ya, onta itu lebih mahal dari sapi. 1 tahun yang lewat di Hudaybiyah itu saya pernah ditawarkan, Ustaz mau nggak beli onta? Saya tanya, berapa harganya ini Pak? Dengan logatul Arabiyah. Dia mengatakan ini 60 juta. Ternyata 1 ekornya 60 juta Pak. Jadi kalau kita kalikan 20 ekor itu 1 miliar lebih. Ini luar biasa ini. Berarti Rasulullah adalah orang yang paling bisa dijadikan contoh ketika memberikan mahar. Tapi jangan pula nanti sampai di rumah Ibu tambah mahar. Mas tambahlah maharnya, kata Ustadz Gendrianto tadi 20 ekor onta. Ibu minta pula sapi besok. Itu sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, berarti Nabi Muhammad adalah orang kaya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bukanlah bekerja dengan Khadijah. Jadi perhatikan Ibu Bapak, Nabi Muhammad bukanlah anak buah Khadijah. Nabi Muhammad bukan menjual dagangan Siti Khadijah, tetapi Siti Khadijah mengajak Nabi untuk bekerja sama dalam berdagang. Nah, ini luar biasa. Nah, apa yang membuat Siti Khadijah tertarik kepada Nabi? Ya,
bahwa beliau ingin bekerja sama dalam berdagang, kunci yang pertama Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad terkenal dengan pedagang yang sangat jujur sekali. Nah, ini luar biasa. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika hari ini Bapak dan Ibu ada yang berprofesi sebagai pedagang, maka kunci kesuksesan itu adalah jujur. Ya Bu? Nah, jangan nanti ketika orang beli cabenya di pasar 1 kilo dalam timbangan pasar, ternyata sampai di rumah ditimbang kembali, jumpa 8 on setengah. Nah, kira-kira ini pedagang yang jujur apa tidak ini? Kecuali kalau benar dia tidak tahu bahwa timbangnya itu salah. Tapi kalau ada orang yang sengaja mengurangi timbangan, berarti mereka tidak mencontoh kepada Nabi dalam perihal berdagang. Ya Bu ya? Jadi kalau berdagang itu insya Allah ketika kita jujur akan dipromosikan sama orang. Nah, jadi walaupun kita tidak kita tidak sampaikan ke orang lain, tapi paling tidak orang lain insya Allah pasti mempromosikan kita. Nah, Bapak Ibu nanti kalau beli cabai di situ ya, kalau beli minyak di situ ya. Jadi kalau Ibu Bapak ada yang jual minyak ya, minyak bensin yang pakai Pertamini itu, usahakan lebih jauh sedikit dari garis itu. Insya Allah akan ditandakan oleh orang. Nah, ini akan ditanda ketika dia lewat nanti beli minyak di situ aja ya. Karena saya tengok dari garis itu jauh ke bawahnya. Ini luar biasa. Berarti otomatis orang akan mengiklankan. Iya Bapak Ibu jemaah yang mulia. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika dia membeli, dia menjadi pembeli yang terbaik. Seperti apa pembeli yang terbaik? Seperti apa kira-kira Bu? Pembeli yang terbaik itu adalah dia tidak menawar barang dagangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi. Artinya apa? Ada orang, ini salah satu contoh Ibu Bapak. Ketika dia menawar barang, ya berapa cabai sekilo? Dia mengatakan orang tadi mengatakan cabai harganya 20.000. Datang ibu-ibu, bisa nggak 17? Ada nggak gitu Bu? Ada Bu. Bahkan malahan ada yang tak jadi beli Bu. Kenapa? Karena selisih harganya Rp1.000. Iya kan Bu? Tapi apabila dia berbelanja di supermarket, belanja di Ramayana, belanja di Swalayan, tak pernah ia tawar. Nah, ini ya. Tapi kalau belanja dengan orang-orang yang ekonomi ya sulit, tawarnya minta ampun. Jadi hari ini dengan momentum Maulid Nabi, kita robah cara menawar itu Bapak Ibu. Gimana caranya? Kita tanya, Ibu cabai ini sekilonya berapa? Ibu mengatakan 23.000. Apa tawarnya? Bisa nggak 27? Nah, bisa nggak Bu? Kenapa? Dia mengatakan cabai ini 25.000. Bapak Ibu tawar, bisa nggak 27? Nah, ini luar biasa ini. Jadi di samping Ibu membeli, Ibu juga ada nilai sedekahnya di situ. Ini luar biasa. Jadi maka dari itu kunci yang pertama kesuksesan Rasulullah itu adalah ya beliau mengutamakan sebuah kejujuran. Ya Bu Pak. Nah pernah nasihat Buya Hamka kepada anaknya. Apa kata anak Buya Hamka kepada Irfan? Pada suatu kali ibu dan bapak Irfan ini berbohong dengan ayahnya. Bagaimana bohongnya? Ayahnya mengatakan, "Nah Irfan, tadi apakah kamu sholat Jumat?" Anaknya mengatakan, "Ayah, tadi saya sholat Jumat." Padahal anaknya ini memang tak sholat di ketika itu. Kemudian berikutnya ditanya oleh ayahnya, "Kalau kamu sholat nak, tadi kamu di lantai berapa?" Anaknya mengatakan di lantai 2. Kemudian berikut pertanyaannya, "Di lantai 2 kamu duduk di mana nak?" "Tadi ada teman ayah, dia juga di lantai 2. "Ya, saya tadi di pojok sana." Padahal dia tidak ikut sholat Jumat. Terakhir didakwahkan oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? "Anandaku Irfan, kalau kamu ingin berbohong, ada 3 resep, ada 3 kunci yang tak bisa tinggal." Nah, coba kita bayangkan Buya Hamka ya memberikan rahasia kepada anaknya, "Pak, nak, kalau kamu ingin berbohong, ada 3 kunci." Anaknya bertanya, "Kuncinya apa ya?" Yang pertama adalah kamu harus tegas memberikan jawaban apabila ditanya oleh orang lain. Harus tegas, jangan ragu-ragu. Ayah lihat tadi ketika kamu menjawab pertanyaan ayah, kamu tampak ragu-ragunya nak. Berarti kamu tak cocok untuk bohong. Nah, ini luar biasa Bu Pak.
Dan yang kedua kata Buya Hamka, wahai anandaku Irfan, kalau kamu mau menjadi profesi sebagai orang yang bohong, maka jangan menjadi orang pelupa. Nah ini Bu, jadi ditanya hari ini jawabanmu ini, besok kalau ditanya jawabanmu pastikan juga ini. Jangan berubah. Tapi kalau berubah, kamu tidak pantas untuk bohong, wahai anandaku. Yang ketiga ini sangat menarik ibu bapak. Apa kata Buya Hamka? Wahai anandaku Irfan, jika kamu ingin bohong, persiapkan 5 bohong backup untuk membantu ke bohong yang pertama ini. Artinya apa? Untuk menegakkan bohong yang pertama ini harus dibantu oleh bohong-bohong yang ada berikutnya. Ini kan salah satu contoh tadi. Pertama dia bohong, nak apakah kamu sholat Jumat? Dia mengatakan tidak ya, berarti bohong pertama. Yang kedua, kamu sholat di lantai berapa? Lantai 2. Sudah berapa bohongnya Bu? 2. Kemudian di lantai 2 kamu sebelah mana? Saya sudut sana ya. Sudah berapa? 3. Kemudian andai kata ditanya sekali lagi, mungkin barangkali dia mengatakan saya cepat keluarnya ya. Berarti jumlah bohongnya berapa Bu? 4. Berarti konsekuensinya apabila orang bertahan dengan kebohongan, pasti akan diikuti oleh bohong-bohong berikutnya. Jadi maka dari itu, alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri. Biasakan kejujuran kata Nabi, karena kejujuran mengantarkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kamu sampai bermuara di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Berarti salah satu kunci masuk surga itu jujur ya Pak. Tapi saya lihat wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, insya Allah ini orang-orang jujur semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ibu apa jamaah mulia, ibu pinginkah ibu-ibu ini suami menjadi orang yang jujur? Pingin sekali, iya Bu. Tapi suaranya belum sama. Ibu-ibu pinginkah bapak-bapak ini jujur? Pingin, Masya Allah. Ada kejadian Bu. Apa kejadiannya? Ada seorang suami, sudah 2 hari dia seperti nampak tanda-tanda tidak semangat. Ditanya oleh istrinya, ada apa kira-kira Mas ini? Mas, kenapa saya lihat Mas dalam beberapa hari ini tak ada tampak semangatnya? Apakah masakan saya sudah berkurang? Masnya mengatakan, tidak, masakanmu luar biasa, wahai adindaku sayang. Kira-kira Bapak panggil gitu gak Bu? Enggak, nanti kita kasih resep. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sampai di mana tadi Bu? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya benar-benar lupa karena dari mana ceritanya dulu? Apa Bu? Apa ceritanya tadi Pak? Jago sayang. Apa? Jago sayang tadi. Iya. Jadi ternyata sudah 3 hari Bapak ini, ternyata nyambung, kita lanjutkan. Sudah 3 hari Bapak ini tidak semangat. Akhirnya di hari yang ketiga, Mas kenapa Mas? Saya lihat beberapa hari, ada masalah nggak di kantor? Dia mengatakan tak ada masalah. Jadi kenapa Mas? Saya lihat 3 hari ini tidak ada rasa semangatnya. Dek, sebenarnya abang mau jujur, tapi abang takut kamu nanti tersinggung. Apa kata istrinya? Bang, silakan bang, jujur aja lah. Nah, apa kata istrinya? Apakah abang mau punya istri satu lagi? Apa kata suaminya? Iya dek. Kira-kira jujur itu ingat nggak? Boleh nggak kalau jujur begitu? Jadi kita kembali ke topik awal. Jadi ternyata kunci kesuksesan Rasulullah itu beliau mempertahankan kejujuran di dalam kehidupan. Kalau suami istri sudah saling jujur, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang baik. Anak sudah jujur kepada orang tuanya, orang tua jujur kepada anak-anaknya, insya Allah berarti keteladanan Nabi paling tidak sudah ada pada diri surga. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak jamaah mulia, apa yang kita contoh? Nabi Muhammad SAW bermurah hati kepada istrinya. Artinya Nabi Muhammad tidak termasuk laki-laki yang pelit kepada istrinya.
tak pilih kabini Bu. Tahu bahasa saya Bu? Nabi Muhammad adalah orang yang pemurah dan dia tidak pelit memberikan nafkah kepada istrinya. Ini yang mesti kita contoh Bapak jemaah yang mulia. Ibu mau tahu nggak? Berbeda nggak kira-kira Ibu antara uang belanja dengan uang nafkah? Beda nggak? Sama Bu? Iya. Pak, bedakah uang belanja dengan uang nafkah? Kata Ibu, alhamdulillah beliau sama. Ibu apa jemaah mulia? Ternyata uang belanja dengan uang nafkah itu berbeda. Apa bedanya? Kalau uang belanja kebutuhan pokok ya, kemudian kebutuhan rumah, kebutuhan dapur untuk dimakan oleh anak istri dan keluarga, itu uang belanja. Tapi ternyata kalau uang nafkah itulah uang yang bisa Ibu sisihkan dan bisa Ibu belanjakan untuk membeli baju baru. Ya Bu, Ibu bisa membeli perhiasan dengan apa? Dengan uang nafkah tadi. Jadi kalau besok Bapak ngasih uang belanja ke Ibu, Pak, ini deh 300 uang belanja, 300 uang nafkah. Berarti diterimanya berapa? 600. Ibu setuju nggak? Ternyata mereka setuju. Jadi Bapak jemaah yang dimuliakan Allah SWT, itu orang yang terbaik. Kenapa? Dia bisa memberikan lebih. Pertanyaan saya, ibu-ibu yang hadir malam hari ini sudah berapa lama tidak dibelikan baju oleh suami? Sudah berapa Bu? Pertanyaan berikutnya, apakah ibu setiap dikasih uang belanja oleh suami, uang nafkah oleh suami, apakah ibu selalu berterima kasih kepada beliau? Berarti wajar tak dapat baju baru Bu. Coba besok kalau mau baju baru, ucapan terima kasih pada mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itu yang kedua poin yang bisa kita contoh dari keteladanan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah apa yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kakinya Ibu Bapak yang mulia. Kenapa bengkak kakinya? Karena saking lamanya beliau melaksanakan sholat di malam hari, yakni sholat tahajud. Ada juga hari ini orang yang bengkak kakinya, tapi kenapa bengkak? Karena lama di kolam pancing. Ada juga Pak? Ada juga begitu. Tapi Rasulullah karena yakumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu faqultu lima tasna'u hadza ya Rasulullah qala an aku abdan syakuran. Pada suatu kali istrinya bertanya, apa kata istrinya Rasul? Wahai suamiku, kenapa engkau mau sujud sedemikian rupa? Sampai-sampai kakimu bengkak untuk sujud di hadapan Allah. Bukankah engkau sudah pasti masuk surga? Bukankah seluruh dosamu sudah pasti diampunkan oleh Allah? Apa jawaban dari Nabi? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? An aku abdan syakuran. Wahai istriku cantik, wahai istriku muka kemerah-merahan, ya Humairah. Nah, kalau Nabi memanggil Aisyah itu ya Humairah, muka kemerahan. Ibu ada nggak panggilan khusus dari Bapak? Ada Bu? Ya Humairah, kenapa aku mau sujud sedemikian rupa? Karena saya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Coba kita lihat apakah memang besar nikmat diberikan oleh Allah. Pertanyaan saya malam ini Bapak Ibu, mata yang sebelah kanan ini, coba Bu pegang matanya masing-masing Pak. Mata yang sebelah kanan ini, ada nggak ibu-ibu dan bapak-bapak mau menukarkan dengan mobil Bapak? Mau nggak? Adakah ibu-ibu dan bapak-bapak mau menukarkan mata sebelah kanan dengan Pajero baru? Ditambah sawit 5 hektar, ditambah Ramayana 3 buah? Nggak mau. Kenapa? Berarti berapa harga mata ini Bu? Berapa harga mata ini Pak? Pak Ustaz, saya tak mau mata sebelah kanan, yang sebelah kiri boleh. Mau ditukarkan? Tak mau. Ibu-ibu dikasih matanya, diambil matanya dua-dua, dikasih seluruh pesawat yang ada di Riau ini. Mau gak? Coba bayangkan betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak sujud di hadapan Allah.
Iya kan Pak, Bu? Nah bapak-bapak, tidak ada alasan kita Pak untuk tidak sholat berjamaah di masjid kita. Masya Allah. Maka dari itu kita makmurkan. Orang yang memakmurkan masjid bukan hanya membangun masjid begitu megah, tetapi memakmurkan masjid adalah melaksanakan majlis ilmu, melaksanakan ibadah di masjid tempat kita berada. Ini Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang pertama beliau bangun itu apa, Bu? Apa Pak? Masjid, namanya Masjid Kuba yang ada di kota Madinah itu. Berapa menara Masjid Kuba itu, Bu Pak? Berapa, Bu? Insya Allah saya doakan kepada Allah suatu saat Ibu bisa langsung melihat sana. Termasuk bapak-bapak. Aminkan doa saya, insya Allah saya doakan sekarang juga. Allahumma yassir lana bi ziyaratil harmain al-Makkah wal Madinata li sukai haji wal umrah ya Allah. Allahumma yassir lana bi ziyaratil harmain al-Makkah wal Madinata li sukai haji wal umrah ya Allah. Amin ya Rabb, makbulkan doa kami ya Rabbi. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya yakin dan percaya kita akan segera dipanggil oleh Allah untuk bisa sholat di Masjid Nabawi dan juga bisa sholat di Masjidil Haram. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa begitu? Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi, berapa kali dibandingkan sholat di masjid lain, Pak? Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi, bandingannya adalah 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Masya Allah. Coba bayangkan betapa kerinduan orang mukmin itu untuk bisa hadir di tanah haram itu. Apalagi di samping Ar-Raudhah itu, disitulah Nabi dimakamkan. Masya Allah. Ada kuburan Abu Bakar Siddiq Khalifah yang pertama, ada Umar bin Khattab Khalifah yang kedua. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, ketiga orang ini dikuburkan sama, dikebumikan di samping Masjid Nabawi itu. Kalau sekarang memang ditutup untuk melakukan sebuah keamanan. Nah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, nah dari ketika kita ingat nama Abu Bakar, ketika kita ingat nama Umar bin Khattab, ini adalah sahabat yang luar biasa, termasuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang sampai bergandengan makamnya dengan Rasul itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini kuburan Rasulullah. Ini Abu Bakar, ini adalah Umar. Menurut riwayat ibu dan bapak, ada satu tempat lagi di situ. Ada satu tempat lagi yang bisa dihuni, yang bisa dijadikan makam. Tapi ketika Aisyah ditawarkan, dia tidak mau. Saya tidak layak di sini. Ya, ketika Fatimah ditawarkan, saya tidak layak. Menurut keterangan yang sahih Bapak dan Ibu, kuburan yang di sebelah satu yang kosong itu nanti adalah disitulah Nabi Isa dikebumikan ketika beliau sudah meninggal suatu saat nanti. Hari ini beliau diangkat ke langit, bukan meninggal, tapi hanya diserupakan oleh Allah bentuknya dengan Nabi Isa. Nah satu tempat itulah nanti adalah merupakan tempat Nabi Isa alaihissalam. Ini Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, betapa kerinduan kita. Kita ingat, ya kita lihat bagaimana persahabatan Umar dengan, bagaimana persahabatan Nabi dengan Abu Bakar, bagaimana persahabatan Nabi dengan Umar, bagaimana dengan Utsman, bagaimana dengan Ali. Ini luar biasa. Coba kita lihat Ibu dan Bapak, mertua dan menantu yang paling akur itu adalah Rasulullah bersama menantu dan mertuanya. Abu Bakar Siddiq di samping sahabat, Abu Bakar juga mertua Rasulullah. Siapa anak Abu Bakar yang dipersunting oleh Nabi? Namanya Siti Aisyah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mertua Nabi. Siapa nama anak Umar bin Khattab? Hafsah. Dan kemudian Utsman bin Affan itu menantu Nabi. Nah, Utsman bin Affan menantu Rasulullah. Siapa anak Rasulullah yang dipersunting oleh Utsman bin Affan? Siapa, Bu? Anak Nabi itu berapa? Kita lihat dulu. Berapa anak Nabi, Pak?
Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah Zahra, Ibrahim. Jadi istri Utsman bin Affan adalah Ummu Kalsum, anak Rasulullah SAW. Sedangkan istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah, anak Rasulullah dari ibunya Khadijah Al-Kubra. Menantu mertua. Bapak Ibu yang mulia, coba kita lihat bagaimana persahabatan Nabi dengan mertuanya. Pada suatu kali Umar bin Khattab datang. Ternyata Nabi bersama Abu Bakar dalam keadaan menangis, bermohon kepada Allah. Di waktu itu Umar bin Khattab datang, apa kata Umar? Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis berdua? Apa permasalahan? Apa kata Umar bin Khattab? Kalau seandainya ada sesuatu yang membuat engkau bersedih ya Rasul, saya juga ikut sedih. Tetapi kalau itu tidak ada alasan yang engkau berikan kepada saya, kenapa engkau menangis? Dan saya tetap ikut menangis, kata Umar, melihat antum berdua dalam keadaan menangis. Coba bayangkan sahabat yang luar biasa. Melihat Nabi menangis, dia menangis. Nah, jadi ternyata sahabat kawan itu bukan hanya sekedar posisi roda sedang di atas, tetapi ternyata walaupun posisi di bawah tetap sahabat. Jadi kalau orang hanya berorientasikan bersahabat karena uang, di waktu uangnya habis, persahabatan sudah mulai berkurang. Ya enggak, Pak? Jadi ternyata ketika cinta kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah ini luar biasa. Menantu dan mertua yang saling menasihati satu sama lain dicontohkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq juga, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan saya, jika waktu muazin azan di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, menantu sedang tidur di kamar, berani gak mertua ketuk pintunya? Berani gak, Pak? Wahai anak menantuku, waktu subuh sudah masuk. Berani gak, Bu? Berani, Bu? Kenapa tidak? Insya Allah kalau rumah tangga yang berpisikan surga, dia mesti berani itu membangunkan. Kenapa? Karena dia ingin bersama dengan anak menantunya hadir di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuk pintunya, assalamualaikum. Ada juga orang berpikir, Pak Ustadz, nanti kalau diketuk pintunya, besok-besok dia pindah rumah. Nah, jangan berpikir gitu. Insya Allah ketika kita nasihatin mereka akan gitu. Coba kita bayangkan betapa dekatnya Abu Bakar bersama menantunya dan Nabi bersama menantunya. Nah, coba kita bayangkan. Kira-kira ada nggak bapak-bapak hari ini yang begitu dekat dengan mertua? Ada nggak, Pak? Ada, Pak? Insya Allah ya. Insya Allah. Coba bayangkan ketika kita. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ya, yang kita contoh dari Nabi, ibadahnya sampai kakinya bengkak untuk sujud di hadapan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah zikrul maut, dia ingat akan kematian. Ibu ingat akan kematian. Coba bayangkan, kata Rasulullah, di akhir zaman nanti umatku kebanyakan meninggal dunia sittina wasabiina, 60 sampai 70 tahun. Boleh kita data, Bapak Ibu, kita data. Oh iya, nenek saya meninggal di umur 65 tahun, kakek saya di umur 69 tahun. Kebanyakan di antara mereka itu meninggal di usia 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi kalau ada sekarang umurnya ya 52 tahun 11 bulan, hati-hati ya, Pak. Kalau itu mencontoh umur Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, karena itu adalah zikrul maut, ingat kepada sebuah kematian. Dan hari ini kebanyakan orang takut dengan kematian, bukan merindukan sebuah kematian. Orang-orang beriman itu adalah orang yang merindukan kematian. Kenapa? Karena tertanam tasawuf di dalam dirinya. Ini luar biasa. Seperti apa orang tasawuf beribadah? Menunggu waktu Isya setelah maghrib, ya, dari azan maghrib sampai Isya itu dia menunggu waktu, seolah-olah dia sedang menunggu balasan surat cinta dari kekasihnya. Nah, coba bayangkan. Orang tasawuf begitu, Bapak Ibu. Dia seolah-olah menunggu dari satu waktu ke waktu lain
seperti menunggu balasan surat cinta dari kekasih. Nah, ibu pernah gak main surat dulu? Pernah gak Pak? Bayangkan di saat menunggu surat cinta itu luar biasa. Begitulah orang tasawuf di dalam melaksanakan perintah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Bapak Haji mulia, kita mesti ingat akan kematian. Kita tidak tahu apakah kita meninggalnya besok, lusa ataupun beberapa hari lagi. Tak ada satupun yang tahu Bu Pak. Ada nggak ibu yang tahu? Oh saya matinya nanti di bulan itu Pak Ustaz. Ada nggak Bu? Ada Pak? Tak ada. Tapi malam hari ini andai kata Ustaz Genrianto nyatakan kapan ibu-ibu yang pakai jilbab hitam ini meninggal, kalau saya kasih tahu ibu siap nggak? Siap nggak? Tak siap udah. Tidak siap Bu. Kita samakan bapak-bapak yang pakai peci hitam, termasuk Pak Sekdes kita, dan maksud saya ibu-ibu yang pakai jilbab hitam ini, saya sampaikan malam hari ini, kalau ibu siap saya akan kasih tahu kapan ibu meninggal. Tapi saya minum dulu Bu. Bil. Adil. Siap Bu? Ibu sudah minta maaf sama suami itu. Dan malam hari ini mungkin Forum Mubalik Kecamatan Pinggir belum menyampaikan ini, karena saya adalah salah satu bagian dari pengurus Forum Mupi Pinggir. Saya katakan malam hari ini, ibu-ibu yang pakai jilbab hitam, kalau meninggalnya tidak Senin, Selasa, tidak Selasa, Rabu, tak Rabu, Kamis, tak Kamis. Kalau ada nanti meninggal di luar hari yang 7 ini, cari saya kepada Raja. Kalau meninggal tak Senin, Selasa, tak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, pasti di hari yang itu. Kalau ada berbeda harinya, nanti telepon saya melalui Nurjana, ada nomor telepon saya. Insya Allah. Jadi kita simpulkan kajian kita, Rasulullah adalah zikrul maut. Baik kita posisinya kaya, pejabat, apapun namanya, pasti akan mati. Ada satu lantunan syair dari Beri Sulaiman, ya, Ustadz artis kemudian menjadi mu'alaf, akhirnya menjadi ulama. Apa lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Kadus mati, Pak Sekdes mati, Ustadz, ibu-ibu mati. Sepakat kita kan, pasti akan. Jadi maka coba kita bayangkan orang kaya punya mobil mewah. Ya, hari ini dia bisa mengantarkan kemana dia mau pergi, tetapi di saat dipanggil oleh Allah dalam sebuah kematian, apa kendaraannya Bu? Sekaya-kayanya orang, sebanyak apapun kendaraannya, kendaraan yang terakhir sebelum dia sampai ke kubur itu adalah geranda. Secantik dan semahal apapun baju yang kita miliki, baju yang terakhir itu apa Pak Bu? Kain kafan. Pakai jahit enggak? Enggak pakai jahit. Secantik apapun bangunan rumah kita hari ini, rumah yang terakhir adalah kuburan. Berapa kali berapa itu? 21. Bisa nggak main HP di situ? Bisa nggak WA? Tak bisa. Coba kita bayangkan, sekaya apapun kita, ya, walaupun kita seorang pejabat, apapun namanya, kita pasti kembali sama dengan orang-orang lain. Jadi maka dari itu, mari kita persiapkan diri, kita siapkan bekal kita untuk menghadapi kematian itu. Kita merindukan kematian yang husnul khotimah, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kuncinya adalah matan nasu maya isubih. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa berzikir kepada Allah, insya Allah mati dalam keadaan berzikir. Ketika mereka bersahabat dengan Al-Quranul Karim, insya Allah mati ketika berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Dan yang kita khawatirkan adalah ada orang yang memang sahabat kebiasaannya main domino. Kita khawatir nanti mati dengan balak 6. Mati kawan. Itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena pesan Pak Sekdes tadi,
di musim pandemi kita tak boleh lama-lama kali. Jadi sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semakin hadirnya pandemi yang dihadirkan oleh Allah membangkitkan semangat iman kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah. Amin.